pagi. Bisa terdengar nggih audionya sampai ke semuanya nggih? Sip Mas. Oke. Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari pelaku pengadaan yang ada di OPD pada masing-masing OPD. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait langkah-langkah percepatan pengadaan barang jasa di tahun 2023 dan juga nanti kita juga akan sosialisasi terkait rancangan pelayanan yang ada, standar pelayanan yang ada di bagian BPJ. Nah, khusus untuk yang standar pelayanan nanti mohon masukan dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah, nanti dalam kesempatan hari ini kita akan menjelaskan terkait surat edaran yang sudah kita sampaikan, surat edaran Bapak Sekretaris Daerah yang sudah kita sampaikan kepada seluruh OPD terkait langkah-langkah yang harus kita laksanakan untuk percepatan pengadaan di tahun 2023. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, okay, Bapak Ibu, karena di sini saya yakin Bapak Ibu juga ada kesibukan yang lain, tapi ini hal yang penting untuk bagaimana kita melaksanakan pengadaan di tahun 2023. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa memberikan arahan, sambutan, dan penjelasan terkait langkah-langkah pengadaan barang jasa di tahun 2023 kepada Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa, kepada Pak Riko, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon berkenan kalau videonya bisa dihidupkan, silakan hidupkan, karena kalau tidak hidupkan kayak saya melihat TV hitam putih ini ya. Saya melihat TV hitam putih karena tidak ada view-nya yang berwarna. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk mengaktifkan videonya. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, rangkaian untuk proses pengadaan 2023 harusnya bisa dimulai, Bapak sekalian. Kita pun sudah memulai di bulan Oktober, ada surat edaran, kemudian ada supervisi yang diundang OPD satu persatu ke bagian BPJ maupun saya sendiri yang datang ke OPD, Bapak sekalian. Cuma pada titik itu sampai hari ini itu masih terjadi hal yang memang tidak sesuai yang kita harapkan, karena Bapak sekalian rekapitulasi paket-paket yang akan diproses di bulan Desember ini masih paket-paket yang minor, ya. Minor itu artinya tidak memberikan signifikasi terhadap perencanaan yang ada, Bapak sekalian. Untuk paket-paket besar pun kita masih komunikasi, artinya belum eksekusi, Bapak sekalian. Kemarin terakhir di Kayen untuk paket DAK 15 miliar itu baru revisi komunikasi dengan kita, artinya belum siap tayang, Bapak sekalian. Maka ada hal yang tadi saya sampaikan belum sesuai dengan keinginan kita, Bapak sekalian. Saya harapkan dengan sisa waktu sampai dengan nanti 31 Desember, ada beberapa paket-paket, Bapak sekalian, terutama yang memang tender, kalau yang purchasing maupun PL, saya kira hal yang mudah, Bapak sekalian. Untuk yang tender dan memang punya efek ke masyarakat, mohon berkenan bisa segera ditindaklanjuti. Kalau perencanaannya swaklola ya silahkan dipercepat, karena semakin lama ya dengan tidak mengirim ke saya, semakin lambat juga pencapaian terhadap perencanaan. Mungkin ada kalanya kalau kita tahu kebiasaan di pemerintah daerah, kalau terlambat ya biasa terlambat. Tapi coba kalau kemudian kita komparasikan, kalau kita membangun suatu usaha, semakin lambat pembangunan usahanya, semakin rugi kita, Bapak sekalian. Jadi untung rugi ini juga harus kemudian jadi sense kita untuk kemudian mempercepat supaya fasilitas yang akan dibangun juga bisa dinikmati masyarakat, Bapak sekalian. Oke. Ini ada suaranya bergema kurang jelas, ya. Ini seperti apa? Mohon yang tadi dari BPKAD sudah jelas? Sudah jelas? Oke, saya lanjutkan, ya. Sekalian, jadi mohon bisa di share screen Mas Arif untuk yang surat dari Pak Sekda.
Ini Bapak sekalian, mohon saya kira Bapak sekalian sudah menerima surat ini yang sudah kita kirimkan minggu kemarin, Bapak sekalian. Yang pertama dengan catatan kita terkait input sirup, karena proses kita itu kalau sirupnya nggak beres ya semuanya juga akan terlambat semua Bapak sekalian. Hari ini kemarin sudah selesaikan kecamatan, sekarang OPD. Jadi mohon bisa saya kira untuk mempercepat proses input sirup bisa melibatkan masing-masing bidang, kalau yang di dinas, badan, masing-masing bidang bisa untuk membantu input sirupnya. Karena kalau di input hanya 2 orang atau 3 orang ya lama nanti. Kemudian KRP paket seperti apa, apakah di PL, apakah di tender, speknya seperti apa juga. Kemudian kadang-kala yang input ini juga nggak ngerti, maka silakan di internalnya itu dilibatkan supaya mempercepat proses ini. Kita harapkan 100% bisa tercapai di minggu ketiga atau 4 Desember Bapak sekalian, sehingga nanti kita di bagian BPJ dengan input tadi dengan sudah 100% kita akan coba untuk melihat komposisi di dalamnya, karena masih banyak yang praktek-praktek ini ketika input sirup itu kalau kurang langsung digondongke, supaya fokusnya ke nominal akhirnya, totalnya itu supaya lengkap, padahal di dalamnya itu nggak tahu itu KRP Bapak sekalian. Sehingga perlu ketika nanti Bapak sekalian di minggu ketiga atau keempat 100% kita akan coba cermati apakah benar ini metodenya dipilih, apakah benar swaklola atau penyedia outputnya seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan proses pemilihan, saya kira ini terus berulang tiap tahun. Proses pemilihan ini sebetulnya diberikan kemudahan untuk kita tayangkan setelah persetujuan, tapi setelah persetujuan PL pun tidak ada yang tayang, tender pun tidak ada yang tayang Bapak sekalian. Jadi inilah yang memang harus kita kejar lagi. Kalau ini kita biarkan, maka PL tayangnya semua di Januari Bapak sekalian. Tapi untuk yang kemudian dulu banyak ditayangkan terkait dengan cleaning service yang sekarang kita switch ke purchasing, mohon walaupun nanti kita tunggu sampai dengan penetapan berdasarkan perkiraan di tanggal 23 itu, mohon untuk kemudian membuat rincian, berapa tenaganya, kemudian BHP-nya, karena sebetulnya di katalog sudah ada BHP-nya juga, etalase untuk BHP sudah ada. Sehingga mohon penyedianya ya Bapak sekalian yang memang kemudian jadi rencana partner Bapak sekalian, kalau belum mengumumkan BHP-nya silakan kemudian disampaikan supaya mempublish atau menayangkan BHP ke dalam katalog lokal Kabupaten Pati. Jadi nanti kontraknya bisa satu paket, tidak hanya gemar lagi bentar saya buka dulunya. Mohon maaf karena ruangannya kecil mungkin tadi nggak. Mas Didi terima kasih. Untuk yang kedua tadi Bapak sekalian terkait dengan purchasing, tadi silakan supaya nanti satu kontrak ada BHP dan tenaganya, etalasenya juga ada, silakan Bapak sekalian calon-calon penyedianya yang belum menayangkan tadi BHP-nya silakan tayangkan Bapak sekalian, sehingga nanti memudahkan Bapak sekalian tidak ada 2 kontrak tapi 1 kontrak. Itu yang terkait dengan contoh soal cleaning. Kemudian silakan nanti kalau ada pertanyaan berkembang ke yang lain, saya kira kita bisa diskusi nanti. Kemudian untuk tanda tangan kontrak, kemudian kita tegaskan di poin 3 itu setelah DPA disahkan, kita juga akan koordinasi baik di Setban maupun BPKD kalau ada informasi apa disahkan kita akan sampaikan Bapak sekalian, karena ada kalanya penyerahan OPD dengan tanggal pengesahan pun ada jaraknya, sehingga kalau kemudian kita bisa tahu tanggal disahkannya, paling tidak kita sudah punya patokan tanggal bagaimana Bapak-Ibu sekalian berkontrak di tahun 2023. Kita harapkan bahwa nanti di Desember 2022 ini kita sudah beberapa yang tanda tangan kontrak, khususnya yang cleaning service sekalian. Kemudian yang keempat terkait dengan P3DN Bapak sekalian. Saya ingatkan lagi karena
review baik dari inspektorat maupun dari beberapa instansi ini sekarang menjadi momok bahwa pembelian yang produk dalam negeri sekarang menjadi variabel-variabel dalam berbagai sisi. Kemarin hasil saya di rakor di LKPP juga sama, penilaian RB, reformasi birokrasi sekarang, pemaksimalan produk dalam negeri sekarang menjadi ukuran dalam pengadaan barang jasa. Tidak hanya dari sisi kematangan organisasi, tapi bagaimana produk dalam negeri itu bisa dibeli dan diimplementasikan dalam pemerintah daerah sekarang menjadi ukuran. Maka dari itu saya mohon Bapak sekalian, khususnya di lini kesehatan, karena itu masih banyak sekali barang impor, bisa dikonsolidasikan di internalnya, dengan usernya, sehingga apa yang diharapkan atau kemudian penilaian kita terhadap pemaksimalan produk dalam negeri itu bisa mendapat pencapaian yang baik. Kemudian ada kalanya input yang dulu kita lakukan di Siswas P3DN, punyanya BPKP juga tidak berjalan. Maka nanti tahun depan kita akan koordinasi lagi dengan inspektorat, solusinya yang dipakai itu apa. Karena berhentinya di 100 miliar untuk pelaporannya dari OPD, sehingga padahal tanggung jawab kita hampir 400 miliar lebih. Nah, kalau belanja kita sudah berjalan dan tidak di-input, ya kami tidak ada pembelian PDN tadi, maka kita akan buat strategi lagi untuk tahun depan terkait dengan pencatatan belanja yang memang mencakup dengan pengadaan yang melibatkan PDN tadi. Kemudian yang kelima terkait dengan katalog, Bapak sekalian. Mohon dengan hormat, kalau ada pengadaan-pengadaan, kita kemarin sudah menayangkan hampir 2 atau 3 etalase baru, yang limbah, kemudian ada yang kemarin BHP, mungkin ada 2, Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada beberapa pengadaan yang sifatnya tergenerate secara umum dan bisa dibeli oleh OPD yang lain, silahkan usulkan ke kami. Nanti saya akan membuat penetapan kajiannya untuk membuka etalase tadi, Bapak sekalian. Karena mau tidak mau, sekarang kalau kemudian tidak dibeli di katalog itu, proses untuk memonitor pembelanjaan PDN itu akan sulit, Bapak sekalian. Untuk yang PL tender itu harus diaudit dulu baru tahu. Tapi kalau di katalog, Bapak sekalian, di situ sudah tersplit mana yang PDN-nya tinggi dan rendah. Maka kalau jenengan buka di website LKPP itu setiap waktu beritanya yang terkait dengan katalog ini, Bapak sekalian. Jadi mohon dengan hormat. Maka beberapa OPD yang tanya ke saya, Mas, tahun depan mana yang wajib? Kalau sudah ada di katalog ya silakan dimaksimalkan. Kecuali, seperti kemarin di Dinas Pertanian di perubahan anggaran itu ada pengadaan, kemudian ternyata dinegosiasi tidak bisa dan ternyata di katalog lebih tinggi harganya daripada penganggaran di TPA, maka tidak mau harus kita tenderkan. Nah, itu memang ada kasus seperti itu. Tapi kalau kemudian di katalog ada, kalau memang butuh, katalog butuh yang penyediaannya banyak dan butuh harga yang kompetitif, silakan di mini kompetisinya, sistemnya sudah ada, bagus sekalian. Mini kompetisi sudah ada di situ, silakan dipanggil 2, 3, kemudian ditandingkan seperti resident auction yang dulu kita laksanakan waktu tender, sehingga kita memperoleh harga yang memang kompetitif. Itu terkait dengan posisinya katalog ini. Kemudian terkait hal-hal yang lain, Bapak sekalian, yang tadi Mas Arief sampaikan, pelayanan kita ini telah kita buka ruangnya dari berbagai sisi supaya Bapak sekalian tidak ada lagi sumbatan-sumbatan terkait pemasaran pengadaan sekalian. Dengan mau sifatnya grup, mau sifatnya privat, mau WA, mau telepon, silakan. Dan kita budayakan di bagian BPJ itu tidak memberikan jawaban yang ngambang, memberikan kepastian ke jenengan mau jawaban tertulis, saya jawab secara pribadi. Dengan mau kemudian di berita acara, silahkan saya ikuti. Asal niatnya baik, tujuannya baik. Kalau niatnya nggak baik, ya mohon maaf. Nah, jadi mohon maaf, kita nggak bisa tindak lanjuti, karena apa yang kita jawab pasti ada dasar hukumnya dan regulasi yang ada.
Mungkin itu Mas Arif sedikit dari saya terkait surat-surat ini. Saya harapkan surat ini bisa ditindaklanjuti Bapak Ibu sekalian. Kita akan monitor per minggunya seperti apa. Mohon maaf nanti kemudian kalau ada beberapa hal yang kita akan telepon secara pribadi di pejabat pengadaan maupun BPK untuk percepatan ini, okay? Bukan untuk saya sendiri Bapak Ibu sekalian, tapi untuk kemudian proses-proses kegiatan yang dianggarkan oleh Bapak Ibu sekalian biar terserap baik dan kemudian dinikmati masyarakat. Mungkin itu Mas Arif sedikit dari saya. Saya kembalikan Mas Arif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak atas penjelasan terkait dengan surat Pak Sekda terkait langkah-langkah pengadaan percepatan pengadaan barang jasa di tahun 2023. Nah, mungkin sedikit tentang terkait yang percepatan itu, terutama yang terkait yang proses input sirup untuk mengingatkan teman-teman pelaku pengadaan yang ada di sini dan juga nanti bisa disampaikan kepada admin sirupnya terkait pemaketannya, karena tadi disampaikan ini kaitannya dengan yang katalog lokal, G. Artinya kalau memang untuk belanja pengadaan yang akan dilaksanakan melalui e-purchasing, terutama yang menggunakan katalog lokal, nanti di metode pemilihannya jangan lupa ditetapkan untuk yang e-purchasing, ya, karena selama ini mungkin kebiasaannya masih pengadaan langsung, tapi karena di tahun depan ini sudah difasilitasi dengan pengadaan melalui katalog lokal, karena mulai dari belanja ATK sampai dengan jasa cleaning service semuanya sudah ada di katalog lokal kita. Nah, nanti untuk metode pengadaannya bisa disesuaikan untuk melalui e-purchasing. Jadi nanti saat mau eksekusi tidak lagi merubah di sirupnya, karena selama ini kan biasanya menggunakan pengadaan langsung, cuman saat ini karena memang sudah difasilitasi ada yang di katalog lokal, jadi diusahakan tadi sesuai instruksi yang di suratnya memaksimalkan penggunaan katalog lokal dalam pengadaan barang jasanya. Nah, mungkin itu saja yang terkait surat ini. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita nanti masuk terkait ekspos yang rancangan standar pelayanan yang ada di bagian BPJ, kita fokuskan kepada surat edaran Pak Sekda ini terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan terkait percepatan pengadaan di tahun 2023. Monggo silakan diaktifkan mic-nya, kemudian silakan ajukan pertanyaan atau klik tombol raise hand, nanti kita respon. Ya. Kami persilakan, monggo. Izin Mas Edi, Mas. Oke, monggo Mas Edi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabak dan teman-teman dari Pak BC serta pejabat pengadaan di Kabupaten Pati. Izin menyampaikan ada mungkin saya yang salah persepsi atau mungkin ada salah kaprah mengenai pemaketan yang untuk outsourcing. Kemarin waktu sharing ya, waktu undangan yang kemarin yang perencanaan 2023 mengenai pemaketan itu, untuk saat ini kan memang outsourcing kan masih gelondong semua gitu, katakanlah 200 juta sekian juta. Dan kemarin waktu kita diskusi waktu persiapan kemarin itu harus dibuatkan RAB dulu karena sudah ada e-katalog. Dari admin saya menyampaikan tetap di sirupnya tetap jadi satu, hanya nanti di pelaksanaannya nanti yang baru berjalan. Ini yang apakah memang saya salah tanggap atau memang harus seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di tempat kami ada, karena memang ada berbeda mengenai penyedia antara sekretariat sama di olahraga mengenai penyedia jasanya, penyedia jasa outsourcingnya. Itu kalau nilai harganya itu terpaut seperti apa, Mas? Karena jelas memang antar penyedia ini kan mempunyai penawaran sendiri-sendiri. Nah, ini langkah apa yang sebaiknya saya bisa ambil, karena memang ini kan berkaitan dengan spek ya, berkaitan dengan spek orangnya, berkaitan dengan dan lain-lainnya itu. Nah, ini
bedanya dua itu. Oh, tambah satu lagi kaitan dengan pengadaan makan minum. Ini kemarin juga dari admin menyampaikan bahwa kalau untuk makan minum itu di bawah 2 juta tidak perlu pakai e-purchasing. Nah, ini pelaksananya sebaiknya seperti apa? Apakah memang setiap kegiatan ini yang kurang dari 2 juta ini kita tidak perlu e-purchasing, atau mungkin dalam 1-2 bulan itu dijadikan satu, kita buat e-purchasing? Itu sebaiknya seperti apa? Mungkin itu dulu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Edi. Mungkin saya mencoba menjelaskan ya, nanti ada tambahan dari Pak Kabak yang terkait pemaketan outsourcing. Mungkin yang dimaksud outsourcing di sini yang jasa cleaning service ya Pak Edi ya? Ya, betul. Oke, nah betul. Memang yang saat ini yang khusus pemaketan yang jasa cleaning service itu yang kalau jenengan ambil yang dari SSC yang jasa cleaning service, di dalamnya memang itu yang mencakup terkait tenaga cleaning service-nya dan bahan habis pakainya. Nah, untuk pemaketannya itu bisa satu paket pengadaannya, yaitu jasa cleaning service dijinasi jenengan. Nah, untuk pelaksanaannya betul sesuai yang tadi ada 2, yaitu terkait dengan tenaga cleaning service-nya dan juga bahan habis pakainya. Karena kebetulan dua-duanya ini sudah ada di purchasing, artinya satu paket pengadaan ini, satu ID RUP-nya nanti bisa ditarik untuk 2 paket pengadaannya, baik yang jasa cleaning service tenaganya maupun yang habis pakainya. Nah, untuk membedakan ini kan nanti jenengan yang jadi disampaikan admin jenengan benar Pak Adi, harus buat tadi atau RAB-nya terlebih dahulu atau reng-rengan penggunaan uangnya, anggarannya. Artinya nanti jenengan split antara kebutuhan yang tenaganya itu berapa dan kebutuhan yang BAP-nya itu berapa, seperti itu. Artinya nanti yang jenengan eksekusi di purchasing yang tenaganya itu sesuai dengan kebutuhannya jenengan, artinya tidak habis di tenaga semua, kemudian BAP-nya tidak kebagian atau tidak ada yang untuk belanja BAP-nya, atau sebaliknya BAP-nya terlalu tinggi sehingga kebutuhan personil yang seharusnya dibutuhkan di OPD ini jenengan itu berkurang. Nah, itu jenengan harus bisa memetakan sendiri ya kebutuhan yang BAP-nya berapa. Katakanlah anggarannya jenengan 80 juta, yang untuk personilnya 60 juta, yang untuk BAP-nya 20 juta misalkan. Jadi jenengan sudah punya gambaran tersendiri sebelum jenengan mengeksekusi di katalog lokalnya. Nah, itu kemudian yang selanjutnya yang bisa Mas Arif, itu tapi intinya di dalam sirup tetap jadi satu ya, enggak satu ya. Nah, RAB kan kita sudah, hanya kan kemarin kaitan dengan inputnya itu di sirupnya tetap jadi satu gelondong, tapi nanti waktu ke katalognya baru kita tarik itu gitu. Betul, gitu. Oh ya, Oke. Itu kemudian yang kedua yang terkait dengan pengadaan makan minum yang melalui katalog. Sebenarnya itu tidak ada batasan ya Pak Edi. Berapa yang harus diproses melalui katalog, minimal berapa, maksimal berapa, itu tidak ada batasannya. Artinya kalau memang itu memungkinkan diproses melalui katalog, artinya bukan kegiatan yang insidentil, pagi, terus kemudian siang harus ada acara, harus disiapkan makan minumnya, itu memang tidak bisa karena proses katalog kan harus melalui proses persetujuan, kemudian penyiapan barangnya dan lain sebagainya. Kalau memang kegiatan-kegiatan tersebut sudah terencana, sudah ada deadline waktunya, timeline waktunya kapan saja dilaksanakan, itu bisa dilakukan melalui e-purchasing. Kalau memang itu yang sifatnya insidentil, sangat ibaratnya ngoten, itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan melalui e-purchasing atau melalui katalog lokal tadi. Jadi batasan nilainya monggo sesuai yang batas minimalnya tidak ada, artinya seperti itu nggih. Di bawah 2 juta pun kalau memang mau dilaksanakan melalui katalog elektronik ya monggo. Cuman kan ini kembali lagi ke OPD karena katalog elektronik ini kan yang bertanda tangan, artinya yang di surat pesanan katalognya kan selaku pejabat penandatangan kontrak ya, dalam hal ini berarti pengguna anggaran yang ada di OPD masing-masing.
Nah, kenapa muncul 2 juta? Mungkin penjelasan dari teman-teman yang ada di bagian BPJ, karena itu kebijakan yang ada di sekretariat daerah sendiri, Pak Edi, dan untuk teman-teman yang lain. Karena ini kalau nilainya 500, 300 naik ke Pak Sekda kan terlalu banyak. Artinya kita membuat kebijakan sendiri di bagian sekretariat daerah yang di atas 2 juta wajib kita laksanakan melalui katalog lokal dengan catatan bukan kegiatan yang eksidentil, hari ini kemudian siangnya harus sudah siap. Artinya memang ada jeda. Besok kegiatannya hari ini kita proses selesai, artinya kan sama. Cuman yang membedakan kalau dulu dengan pesan manual, sekarang kita pesan melalui sistem seperti itu. Nah itu mungkin nanti kalau yang terkait perbedaan harga, sebenarnya ini kan nanti semuanya muncul di riwayat katalog, ya. Artinya semuanya kalau apabila itu memang speknya berbeda, yang membedakan apa akan seperti itu, yang menjadi catatan. Kalau itu memang speknya berbeda, yang satu lebih bagus, yang satu kurang, kenapa milih 2? Nah, itu kan yang menjadi pertimbangan panjenengan sendiri. Kalau memang itu beda, artinya speknya kalau di sini yang ada seperti yang di rumah sakit, itu kan ada layanan yang untuk pembersihan gedung bertingkat yang di luar. Artinya itu berbeda dengan nilai yang berbeda, saya yakin itu memang berbeda. Artinya kalau yang untuk jasa cleaning service yang seperti biasa di gedung-gedung perkantoran yang sederhana, bukan memiliki keahlian khusus seperti yang pembersihan gedung bertingkat yang di luar itu saya kira harganya seharusnya bisa mempertimbangkan harga dengan spek yang sama, harga yang lebih ekonomis. Mungkin itu saja. Nanti tambahan terkait ini bisa disampaikan oleh Pak Kabak. Kami persilakan, monggo Pak Kabak kalau ada tambahan. Oke, terima kasih Mas Arif. Terima kasih Mas Dedi untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk pertanyaan jawab ini kan kabeh itu siji. Yang terkait sirup tadi sudah jawab Mas Arif. Yang makan minum itu sebenarnya kan itu yang terapkan Sekda seperti yang disampaikan Mas Arif. Cuma kalau sebenarnya di katalog ini kan yang masih tertayang itu kan masih pengadaan-pengadaan minor sekalian yang diharapkan oleh LKPP dan Presiden itu kan pengadaan yang wah itu sekali proses itu bisa sampai miliaran. Maka fokusnya sebenarnya kalau kita belum mencapai yang konstruksi itu belum prestasi Bapak sekalian. Kita masih pada posisi yang tadi belanja-belanja kecil, maka sebenarnya silakan itu dikomunikasikan di internalnya Mas Edi mawon, yang nyaman seperti apa itu silakan. Yang pasti mohon katalog ini yang kecil-kecil ATK maupun makan minum dikasih porsinya, jangan terlalu banyak PL-nya. Nanti kalau PL-nya terlalu banyak ini susah, presentasinya PL terlalu tinggi Bapak sekalian, sehingga silakanlah mekanisme apa yang disepakati di internalnya di kantornya Mas Edi silahkan dirembuk yang paling baik dan paling efisien dan efektif dalam pola bekerjanya pengadaan seperti apa silahkan disepakati. Kemudian terkait perbedaan harga, sebenarnya perbedaan harga di katalog itu banyak sekali, terutama untuk beberapa hal yang komputer itu kan ada perbedaannya 50 sampai 100.000. Nah, memang kalau kemudian speknya sama, harga berbeda itu memang ada beberapa hal yang memang after sales yang memang tidak tercantum dalam spek itu juga menjadi hal yang dipertimbangkan. Contoh kayak ini servis, wongi loro ada penggantinya. Ada kalanya yang beberapa penyedia kalau loro ada pengganti nih. Mana kemudian yang ada yang sakit, ada izinnya, ada pemberitahuan kepada pengguna jasanya. Kemudian menyampaikan ini loh Pak, kemudian penggantinya untuk besok itu Pak bagus. Tapi itu kan tidak tercantum dalam speknya yang ada di katalog Bapak sekalian. Maka, Bapak sekalian, hal-hal kecil itu silahkan kemudian ditanyakan ke masing-masing pelaku usahanya atau penyedianya. Kalau lebih dari satu silahkan di zoom lah, nggak usah datang. Kalau mau datang ya silahkan. Silahkan tanyakan hal-hal beberapa hal yang terkait dengan sifat-sifat spek yang tidak ada tertuang dalam tadi spek, seperti penggantian, pembayaran apa namanya kayak BPS ketenagakerjaan, kesehatan itu seperti apa. Nanti jangan-jangan tidak dibayarkan, oleh direkturnya. Ini kan kejadian-kejadian yang memang kemungkinan bisa terjadi Bapak sekalian. Jadi silakan perbedaan harga itu lumrah, tidak menjadi hal yang kemudian menjadi hal yang kemudian kita perdebatkan, asal memang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan perbedaan tadi. Mungkin itu tambah sedikit dari saya, Mas Arif, saya kembalikan.
Terima kasih Pak Kabak. Mungkin yang lain atau Mas Edi mau menanggapi lagi? Cukup Mas. Oke. Terima kasih. Ya. Nggih. Yang lain mungkin dari OPD yang lain kami persilakan. Terkait percepatan yang tahun 2023. Ada lagi dari RSU Suwodo mungkin atau RSU Kayen? Dari Dinsos, Pak Teguh. Karena kemarin ini ada paket yang seharusnya di awal tahun sampai kelewat sampai berapa bulan ya, monggo. Aku malah baru gabung Mas Arif baru gabung, nanti nomornya salah ya, nomor meeting ID-nya ini tadi. Maaf, belum sempat nganu ini. Persiapan 23 sudah siap ya. Artinya jangan sampai nanti yang seharusnya itu berkontrak di awal tahun sampai molor sampai 2 bulan ke depan atau di Februari atau di Maret ya. Mohon dipersiapkan sebaik mungkin ya yang untuk tahun 2023 karena ini sudah mulai proses input sirup. Jadi nanti admin RUP-nya yang ada di bagian PPJ pada sampai hari Kamis yang akan datang tentunya tidak langsung selesai ya, nanti yang dikerjakan di OPD masing-masing bisa dibantu oleh tim-tim atau PPTK yang paham betul terkait pemaketannya. Jangan sampai pasrah bongkon kepada admin RUP-nya ya Pak. Karena yang tahu pemaketannya kan Bapak Ibu selaku PPTK-nya. Ini dipaketkan seperti apa, nanti sasarannya kapan, rencana pelaksananya kapan. Karena selama ini admin RUP itu rata-rata Januari sampai Desember input ya waktu pelaksanaannya. Nah itu yang akan menyusahkan pada target pelaksanaan pengadaannya itu kita seharusnya dilaksanakan pada bulan apa seperti itu ya. Jadi mohon bantuan teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali pagi hari ini untuk mengingatkan terkait jangan hanya asal diinput yang penting tayang, tapi pastikan yang pertama pemaketannya, kemudian metode pemilihannya seperti apa, kemudian waktu pelaksanaannya. Dan terutama yang waktu pelaksanaan ini yang biasanya diantem roto Januari sampai Desember. Nah itu mohon dapat dipetakan semaksimal mungkin. Kalau geser-geser sedikit, katakanlah Februari, gesernya di Maret. Jangan sampai langsung di Januari sampai Desember seperti itu.